meeting Zoom ini diangkat menjadi staf khusus menteri. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau bisa memegang amanat dan bisa menjalankan tugas dengan baik-baiknya. Sayang beliau tidak hadir, mungkin mulai sibuk. Yang kedua, di keluarga saya ini cucu-cucu bapak saya ada 3 orang yang saat ini alhamdulillah mendapat ya anugerah, yang 2 mendapat SK CPNS. Pertama, Ahmad Mudhofar Afif, itu kakak sepupunya Alvan, lulusan S2 UIN Jogja. Yang kedua, yang lebih tua lagi, istri dari Kiai Ahmad Zidni yang suka ngasih sambutan sekali, saya pernah kesini juga, itu istrinya sudah lama ikut penyuluh gitu, tapi kemudian diangkat melalui jalur P3K. Dan yang ketiga ini Alvan Salsabil Ahmad, ini alhamdulillah sambil menyambut anak pertama sekaligus cucu pertama saya, insya Allah perempuan, Alvan juga diterima menjadi CPNS. Nah ini kira-kira pantas nggak jadi penghulu? Kalau lihat potongannya udah pas banget ini. Kalau di kain gitu ya, kalau udah pakai baju kayak Pak RT gitu, warnanya hitam gitu, nah, itu sudah pantas bawa berkat. Ya, bawa berkat habis di kain gitu. Nah, mudah-mudahan nanti ditempatkan di tempat yang dekat-dekat sini. Ya, memang kalau pertama katanya bisa ke Lebuang, ke Pandeglang gitu, kita ke Serang gitu. Tapi saya sudah hubungin Profesor Tolabi supaya disampaikan ke orang-orang Kanwil kalau bisa di sini aja. Karena nanti kalau misalnya khutbah segala macam bisa kemudian ditugasi Pak Ustadz Rozak. Jadi begitu. Karenanya nanti saya ingin merepotkan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, walaupun suami istri, walaupun yang masih di rumah 3 orang, yang membawa 1 orang 1 kantong. Saya karena sepakat sama Alvan untuk mengungkapkan rasa syukur, berkatnya yang gampang-gampang aja mentah. Nah, tapi nanti tolong di pas ngeluarin snack dikeluarin. Insya Allah setiap kepala dapat 1 bungkus. Ya, nah, pokoknya suami istri juga tetap dapat, 3 orang dapat juga gitu. Ya, hitungannya pokoknya yang datang. Kalau Labib nggak tahu dia mau angkat ke atas buat apa. Ya, buat apa? Jadi yang kira-kira bermanfaat aja. Jadi begitu ya. Mari kita mulai. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa ada naf'abihi wa fi 'ulumihi fid dharain amin. Tapi sebelumnya saya mohon doa ya. Mudah-mudahan ini semuanya yang saya sebutkan sebagai tahadduts bin nikmah dan juga bisa menjadi atau menjaga amanat sebaik-baiknya sebagai abdi negara, karena baik P3K maupun PNS itu semuanya kan bekerja atas nama negara, dan karenanya sebetulnya berkat yang sifatnya amplop nggak boleh diterima. Ya, tapi kalau sifatnya tentengan masa ditolak. Ya, jadi penghulu itu begitu. Mudah-mudahan bisa menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca bersama syairnya 67 ya. Bismillahirrahmanirrahim. La tansa amallaha nadirul qalbika wa huduruhu wa syuhudahu laka panjala. La tansa amallaha nadirul qalbika wa huduruhu wa syuhudahu laka panjala. La tansa amallaha nadiru qalbaka wa hudurahu fashhudahu laka panjala. Ini artinya la tansa. Ada sekolahan la tansa ya? Dekat sini ya.
banyak lulusannya yang masuk UIN, ya. Setiap saya nanya suka ada dari Latan. Tapi kalau ya dari Al Amanah saya belum dengar dari siapa? Dari apa namanya? Abu Ghazali itu asa ada, masih agak jarang. Ya, saya suka-suka nanya gitu. Nah, Latansa jangan lupa. Apa anallaha nadhiru qalbaka. Ini qalbaka sebetulnya. Ya karena wahudurahu tadi. Ya. Sesungguhnya Allah itu selalu melihat, mengamati, meneliti hati kamu. Jadi jangan sampai ini Mas, jangan sampai lupa bahwa Allah itu melihat hati kamu. Wahudurahu dan kehadirannya, kehadiran hatinya. Atau ya wasyuhudahu dan kesaksian hatinya. Laka buat kamu. Panjala karena eh, apa menjadi jelas, karenanya menjadi jelas seperti itu. Ayi maksudnya ida kunta ila sholati falatan sa'amallaha nadhiru qalbaka. Boleh juga diarti dibaca nadhiru qalbika, dijadikan mudhof ilaih. Tapi kalau nadhiru qalbaka berarti nadhir itu ya malu amala fihi. Maksudnya kalau kamu mendirikan sholat, jangan lupa bahwa sesungguhnya Allah melihat hatimu. Wa mutalli'a alaika, dan ya nabi wa mutalli'u alaika, dan Allah melihat, Allah mengamati alaika atas kamu. Wa nahu, dan sesungguhnya Allah itu hadirun, hadir. Musyahidun, menyaksikan laka buat kamu. Ya, wa qauluhu fanjala ay khaffa min Allah ayyuh. Jadi ringan bagi Allah untuk melihat, tidak susah Allah melihat kondisi kita, kondisi hati, kondisi pikiran apa segala macam, itu Allah Maha melihat. Ya. Jadi ghafilan dalam keadaan ghafil, dalam keadaan lalai. Karenanya orang yang lalai itu biasanya disebut dengan ghaflah, atau lalai itu ghaflah. Ghaflah itu gaple, gitu ya. Jadi gaple itu dari kata-kata ghaflah. Lalai fi sholatika, dalam sholatmu. Wa innamu, maka sesungguhnya lalai dalam sholat itu bisa soni'i, seburuk-buruk kerjaan. Jadi kalau lalai, sholatnya glewer ya, itu termasuk buruk. Glewer itu artinya tidak peduli, asal-asalan. Jadi kalau anak kecil umumnya asal-asalan karena sholat sambil bercanda, sholat sambil garuk-garuk, sholat sambil benain sajadah, sambil main-main lah pokoknya. Sudah, kita teruskan. Latifatun ayihadi, latifatun ini sebuah kelembutan hikmah, kelembutan kisah. Mukia diceritakan an saksin dari seseorang min asyahid tariqati, dari sekian banyak di antara syekh-syekh ahli tariqah, guru-guru tariqah. Anahu, sesungguhnya seorang syekh ini atau seseorang sholat minal laili rokaatin, di malam hari sholat beberapa rakaat. Setelah sholat ngantuk, mana kemudian tertidur. Nah, dalam tidurnya faro'a qasran azimat musyayyadan, melihat ada istana yang besar dan kokoh, alian yang tinggi. Fa'ajabahu dalikal qasru, maka menjadi mengagumkannya bangunan yang dilihat dalam mimpi itu. Faqala laita sya'ri liman hadal qasri. Ya, alangkah indahnya ini buat siapa, bagi siapa ini, istana seperti ini punya siapa ini rumah istana kayak begini ini punya siapa. Faqila lahu, maka ada suara tiba-tiba dikatakan kepada orang itu, innahu laka, ini buat kamu, ini hadiah buat kamu. Wa innahu thawabu raka'atikal barihah, ini pahala beberapa rakaat yang tadi malam kamu lakukan. Pahalanya berupa
berupa istana. Famasa haulahu, maka kemudian dalam mimpinya dia melihat sekeliling istana itu. Fawajada minhu nahwa syarafatain, maka dia melihat seakan-akan ada dua bendera. Ada dua bendera, dua mungkin tiang apa pokoknya lambang kemegahan istana itu. Ya. Sakotota yang keduanya itu jatuh. Ambruk. Faqala law kana alaihi lakana ahsana faqila. Seandainya tidak ambruk begini, seandainya gerbangnya enggak ambruk, ya, seandainya gerbangnya enggak ambruk lakana ahsana. Di saya ini istana ini makin bagus, makin megah ini ya, sayang nih anunya pintu gerbangnya ambruk gitu. Fakila, maka dikatakan ada suara terdengar oleh orang yang bermimpi ini, innahu makanata alaihi. Memang begitu, Mbak. Memang begitu keadaannya. Walakin namun kamu iltafata, kamu menoleh. Wa anta tusalli, sementara kamu sedang sholat. Kota, maka kedua gerbangnya itu runtuh, ambruk gara-gara sholat tahajud nengok karena ada krusek-krusek dikira hantu. Jadi kita kalau sholat malam kan, apalagi di ruang gini, di luaran gitu, terus krusek-krusek tikus, tapi udah takut aja gitu. Nah, jadi sebaiknya sholat tahajud di ruang yang aman. Jangan sampai konsentrasinya buyar. Jadi andaikan dia nggak nengok waktu sholat, itu istananya utuh, itu gerbangnya tetap nggak ambruk. Jadi ada benderanya atau ada gerbangnya yang bagus, ambruk. Sayang lah. Itu ternyata karena sholatnya sempat nengok. Berarti khususnya masih kurang gitu. Sudah, itu ceritanya begitu saja. Kita lanjutkan. Ini nanti dalam cerita berikutnya ini ada sedikit agak tanda tanya ya kaitan. Wahukia, dan dihikayatkan. Dari mana? An Robi'atal Adawiyah, dari seorang waliullah, waliyatullah namanya Robi'al Adawiyah. Robi'ah Adawiyah itu seorang waliullah yang katanya wanita. Ya. Radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridai beliau. Annaha atat bi raka'atin minal lail. Beliau pernah menjalankan sholat beberapa rakaat di malam hari. Tsumma namat, kemudian dia tertidur. Faro'at syajaratan hasanatal mamdoli. Maka dia melihat dalam mimpinya itu, melihat pohon yang indah banget, yang bagus dilihatnya. Di batar roy, hati yang harum aromanya. Ya, khodrotal aurok, yang sangat hijau daun-daunnya. Basikotal furu, yang sangat banyak cabang-cabangnya. Jadi cabangnya itu panjang-panjang, bagus pokoknya. Bahkan alaiha samarut, di pohon itu ada buah-buahnya. Nah, ini lagi cerita seru, contohnya agak ngeres ini. Jadi saya nggak mau bacanya nggak enak, tapi harus saya terjemahkan ya apa adanya. Ya, kasudiyil abkar. Ini kalau saya terjemahkan nggak apa-apa ya. Kasudiyil abkar, seperti payudara perawan. Gitu. Jadi ini ada orang yang tersinggung nih melecehkan perempuan nih kayaknya. Jadi maksudnya pohon tuh bagus-bagus, ininya buahnya mirip begitu gitu. Ya. Tapi ini mimpi, ini jangan dibayangkan apa-apa ya. Ini seorang Robi, yang mimpi perempuan lagi. Robi al-Adawiyah. Ya, setelah sholat tahajud mimpi melihat pohon yang indah sekali, ada buahnya bergelayutan, bagus-bagus gitu. Ya, mungkin pohon alpukat atau pohon apa nggak tahu. Ya,
kasujil abka, ya, yang makna fidduha, yang apa, yang kelihatan indah atau yang tampak cemerlang gitu, fidduha di waktu pagi, kasmus seperti seakan-akan banyak matahari. Wafid duja, dan di malam, di sore hari, di petang hari, kal akmar seperti itu, seperti bulan-bulan, ya, seperti bulan-bulan purnama pun bagus banget. Pak jabat lalu Robiah Adawiyah dikagumkan dengan pemandangan yang seperti itu. Pohon yang indah, buahnya pun banyak, ya, lebat, daunnya hijau, dan baunya juga harum. Laita sya'ri liman hadis syajar. Ini indah banget ini, pohon seperti ini. Ini buat siapa ini? Pagi lalaha, maka kemudian ada informasi, ada suara tiba-tiba, laha apa, innaha laka, innaha laki. Itu pohon yang begitu itu robatnya minta ampun, buahnya indah-indah, itu buat kamu. Wa innaha thawabu raka'atika allati shallaitahu, ya, itu sholaitihinna, ya itu adalah pahala beberapa rakaat sholat malam yang kamu lakukan, al-barihata, pada malam hari. Fadanat minha wa masyat tahtaha, kemudian Robiah Adawiyah mendekati pohon itu, bahkan kemudian berjalan di bawah pohonnya. Fawajadat tasa koto minha tamrotun kalau didzahabil ibris, maka berjatuhan itunya tuh, buah-buahnya itu pada runtuh, ya, seperti dapat durian runtuh gitu, ya. Kalau didzahabi, warnanya keemasan, ya, seperti ibris, seperti tempat air yang warnanya emas, kuning keemasan. Pakolat, maka Robiah dari mengatakan, laukanat hadith tamrotus saqitatu alaiha kana ahsana, ya, laukanat hadith tamrotus saqitatu alaiha, andaikan ini tidak berjatuhan tetapi tetap nempel di pohon, karena ahsana alaiha, itu niscaya akan bagus lagi. Lalu dia berandai-andai, ini kenapa berjatuhan begini, buahnya. Nah, kemudian ada informasi secara gaib, laha innaha kanat alaiha likunnika tafakkarta, ya, karena hati kamu berpikir-pikir, ya, likuniki tafakkarti, ya, karena lakin naki itu akan tetapi, ya, memang kamu banyak berpikir macam-macam, padahal sedang sholat, wa anta fis sholat, padahal wa anti, ya, karena ini siapa, Robiah Adawiyah, wa anti fis sholat, padahal kamu sedang sholat, tapi pikirnya belayang kemana-mana, mikirin belum bayar listrik. Ini tanggal berapa ya sekarang ini? 18, ya, tinggal 2 hari lagi didenda, saya juga belum bayar, makanya bayangkan, mikirin bayar listrik, mikirin bayar kontrakan, mikirin macam-macam lah, itu sedang sholat padahal. Maka buah-buahnya berjatuhan ini. Mestinya nggak jatuh, gara-gara mikirin bayar listrik, gara-gara mikirin belum bayar kontrakan, gara-gara mikirin macam-macam lah dipikirin. Nah, itu akhirnya apa? Buahnya berjatuh-jatuhan. Ya, itu kan kurang indah, berjatuhan kan? Maksudnya masih nempel di atas. Ya, jadi apa tadi? Wa anti bis sholati fil ajib, ya, kamu sholat tapi sedang nyalain kompor untuk masak roti. Jadi makanya kalau sholat jangan nyambi apa-apa, gitu. Biasanya nyambi nyuci, ini baru satu gilingan nih, tinggal sholat mikirin nyuci pastinya, ya. Jadi semua di off kan kalau bisa. Hal ikhtamaro amla, ya, apakah kamu tertutup, ya, tersadarkan amla atau tidak, fatasa qatat hadi min uliha. Jadi akhirnya pada berjatuhan dari tempat tingginya itu. Mestinya kalau masih nempel bagus, tapi pada berjatuhan. Seperti istana yang tadi roboh, itunya gerbangnya gitu. Ini gambaran bahwa memang untuk mencapai kesempurnaan sholat itu luar biasa susah, ya.
Jadi seperti itu gambarannya terkait dengan bait yang kita baca. Tapi di halaman itu juga yang di bawah garis, mari untuk kita renungi, untuk kita pahami. Itu tadi sudah ada bacaannya ya. Latan sa'annallaha nadhiru qalbika wa hudurahu wa syuhudahu laka panjara. Boleh dibaca qalbaka juga. Jangan lupa bahwa Allah melihat hatimu dan Allah hadir, Allah menyaksikan secara jelas setelahnya apa. Dan gampang sekali buat Allah untuk melakukan itu. Ayi idza dhahara fajrun sodibun. Maksudnya kalau pagi sudah menyingsing, fajar menyingsing, ya, masolli sholat al fajri, maka segera sholat subuh. Sunnataha wa fardhoha, ya, sunnah qobliyahnya dan yang fardu subuhnya itu dilakukan. Halakaunika mutahammilan, pada saat keadaan kamu itu berat, lima syakwatil khusyuk, untuk mencapai kekhusyuan, ayi iqbalal qalbi, maksudnya mencapai kehadiran hati. Wahala kaunika muta'ammilan lima'anil qiraati, dan keadaan kamu menta'amuli, memikirkan makna-makna bacaan. Bitoriqil ijmal, secara global. Fala tubaligh fi dzalika, jangan kamu melampaui yang demikian. Bal tatasawwar ma'ani ijmalan, tetapi tergambar makna-makna secara global. Kadang demikianlah. Qaulahu Atiyah, disampaikan oleh Atiyah, atau Atiyah itu pemberian ya. Tapi kata ini utama orang. Wahalu kaunika mukammilan, dan keadaan kamu sempurna li sholatika, bagi sholat kamu, bi'tiadil arkani wasyurut, dengan cara melaksanakan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, wal ab'ad, dan sunat-sunat ab'adnya, wal hayati, dan sunat-sunat hayatnya. Wa yusannu, dan disunahkan ayyufafila baina sunnatil fadli wa fardhiha, untuk memisahkan sholat sunat dengan fajarnya, sholat sunat qobliyah subuh dengan fardu subuh. Disunahkan apa? Bitijain. Nah ini yang tidak jarang sekali, bahkan saya nggak pernah melihat orang yang melaksanakan sunnah ini. Padahal anjurannya begitu. Untuk leyeh-leyeh waktu habis sholat subuh, gini nih, tip di setting tip. Habis sholat qobliyah subuh, sambil nunggu tomat, itu dianjurkan berbaring. Nah, ini tapi yang berbaring tanggung jawab ya. Kalau Pak Esan bablas, oh dia aja gimana berbaring, nggak berbaring, yang nggak salam dia sholatnya, ya, dia sholat subuh itu nggak tahu salamnya kapan. Coba apa nggak menjalankan surat ini ya bablas. Setelah qobliyah subuh dianjurkan untuk berbaring. Nih contohnya berbaring begini nih. Jangan pakai bantal juga. Ini pakai bantal tangan. Ini pakai lambung kanan begini. Emang begitu. Sambil doa, Allahumma ya Rabba Jibril. Ada doanya begini. Allahumma ya Rabba Jibril wa Mikail wa Israil wa Israfil wa Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirna atau ajirni minan nar. 3 kali. Allahumma ya Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Sambil berbaring. Ini nggak pernah diamalkan orang. Takut apa? Takut 12. Tapi kalau imam yang tahu jawab kayak ustadz yang ustadz Ade gitu, insya Allah nggak akan bablas. Tapi ustadz Esan bablas, pasti bablas. Ya, karena apa? Sholat biasanya hilang subuhnya, salamnya nggak ngerti kapan, gitu kan? Nah, jadi itu anjuran, jarang menjalankan orang. Tapi kalau di pesantren biasanya kiainya nyobain begitu. Kalau santri ngikut begitu, bablas semuanya santrinya. Ya, nah begitu. Kalau di rumah kiai, kalau di Mesir orang katanya belum semua.
Ya, ini kan ayu fasila baina sunnatil fajri wa fardhiha. Disunahkan antara sunnah subuh dan fardu subuh, nggak mungkin di rumah, ya kan? Kalau kalau karena kalau di rumah berarti udah kok mata idatnya udah gitu kan. Nah, berarti di masjid ini. Ya lihat cerita kuri dosi atal qabri, maksudnya supaya ingat berbaringnya nanti di makam. Berbaringnya di makam kan begitu. Nah, itu. Tapi masanya bablas ya. Ini masalah juga ini. Ya, jadi itu jarang tuh dijalankan orang. Ya, jadi supaya ingat apa kondisi di kubur. Awalan nahar ya di awal siang. Liyakuna ba'itan lahu supaya menjadi motivasi bagi orang bersiap menuju kubur. Ala akmalil akhirah untuk menjalankan amal-amal akhirat. Wa yakulu halat ijama ini dan waktu berbaring dengan gitu tuh itu namanya apa itu? Leyeh-leyeh, gelegorong apa namanya? Jadi tidur-tiduran, bukan tidur beneran. Jadi kalau di masjid ada dilarang keras tidur, oh dia nggak ngaji ini. Harusnya ngaji ini dulu supaya nggak ada tulisan begitu. Ini itu ekstrim itu. Tulisan dilarang keras tidur di masjid itu pengurusnya nggak ngerti. Ngaji dulu supaya apa? Boleh leyeh-leyeh. Yang penting habis tahiyat tahiyat subuh, apa namanya? Qobliyah subuh sebelum qomat. Tapi bukan untuk tidur asar maghrib, bukan subuh doang. Kenapa? Karena tadi kan tahajud apa capek kan, jadi supaya nyantai sebentar gitu. Nah masalahnya nyantai sebentar bablas ya. Nah itu jadi masalah. Ini jarang nih dilakukan orang. Karena apa? Umumnya orang takut bablas. Sudah, itu begitu ya. Sambil membaca tadi Allahumma ya Jibril wa Mikail wa Israil wa Israfil wa Israil wa Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirna minan nar 3 kali, salah tamarrot ya. Wajada fi dhari qalbika fi shalah jiddan mutaroqiyan ila amali nihayatihi. Niscaya nanti bisa mendapatkan kekhusyuan hati dalam sholatnya secara bersungguhan. Jadi bisa khusyuk dengan itu, tapi bukan khusyuk bablas ya. Nah, repot. Mutaroqiyan bisa meningkatkan ila a'la nihayati kepada lebih maksimal tujuannya. Litana la fadho ili kafirotin atau litana la fadho ila kafirotan supaya memperoleh fadilah-fadilah yang banyak. Li'anna hudurul qalbi yarfa'ul hijab karena hadirnya hati itu khusyuk itu bisa menghilangkan hijab. Faman sholla bila hudurin tidak bila huduril qalbi, siapapun orang yang sholat tanpa khusyuk, fahaulai fahuwa lahid, maka dia sama dengan orang yang lahid, orang yang apa? Yang lalai. Kama qalahu Umar As-Suhrawardi, seperti yang disampaikan oleh Syekh Umar As-Suhrawardi. Walatan safi sholatika annallaha nadhiru fi qalbika, jangan lupa dalam sholatmu bahwa Allah melihat. Walatan sahudurahu ta'ala indaka, jangan lupa juga Allah hadir di sisimu. Wasyuhudu dan kesaksian Allah ayatlah maksudnya penelitian atau penglihatan Allah alaihi, pengawasan Allah atas kamu. Wa inna hadat tadakkuru i'anatun 'alal muraqabah, dengan cara mengingat seperti ini dia akan selalu muraqabah. Wa ya dawamul istighalul qalbi, yaitu langgengnya terus sibuknya hati. Wastighraqul a'dha, dan apa? Optimalnya atau maksimalnya anggota ma'allahi, bersama-sama Allah Ta'ala. Ma'allahi Ta'ala. Qauluhu panjala fi'lu amrin fi qalbil wawi ya'an ya. Jadi sebetulnya fa'u jila gitu ya. Tapi wawunya diganti ya. Jadi diganti wawu dengan ya. Ujila dari wawu dari ya ini.
likasrotil hamzah allati qoblal wawi kada fi sihah lakin yukra'uha fi ijma'il hamzah, tapi dileburkan hamzahnya, makanya fanjila atau fanjala gitu. Itu kan karena syair ya, jadi ada keterangannya kenapa diulang begini karena ya. Jadi ini sunnah yang ini tampaknya banyak orang yang belum menjalankan. Ya karena apa tadi ini takut kemudian dan seterusnya. Baik, jadi itu pelajaran tasawuf kita. Kita juga baca fikihnya, ya fikihnya sedikit pada halaman berapa yang kalimatnya waqobulin, ya ya, dan juga dengan kobul waktu pinjam minjam itu ada ijab dan ada kobul. Wakobulin dengan dan disyaratkan adanya kobul menerima, mutasilin yang nyambung dengan ijab. Ijab kobul itu kan, ijab itu pernyataan memberikan, kobul menerima. Ka'akrot dulu wakobilu, seperti aku pinjamkan ini untuk kamu dan aku terima. Jadi kalimatnya kobil. Kalau diberikan ijazah apa segala macam itu biasanya kobil atau kobilna atau siap saya terima saya laksanakan. Dan itu memang etikanya dalam berijazah. Jadi wakobil itu kordon, saya terima pinjamannya. Ya, naam memang ya nyatanya al kordu al hukmiyu kal infak. Pinjaman yang apa yang wajib ya, pinjaman yang hukmi, pinjaman yang dituntut ketetapannya itu kal infaki seperti infak alal laqidi atas atas anak yang diangkat. Nah, ini kemarin kita bahas anak angkat tapi nggak ada kamu ya, kelasnya itu anak angkat, walaupun anak angkat tetap dapat nafkah. Karena apa? Kalau udah diangkat dari dikasih makanan ya bisa mati ya. Jadi anak angkat itu tetap dikasih nafkah. Al-muhtaj yang dibutuhkan atau yang dia yang dibutuhkan. Wa it'amil ja'i dan juga seperti memberi makan orang yang lapar. Wa kiswatil ari dan memberikan sandangan pakaian orang yang telanjang. Layak tapi wila ijab, tidak perlu ada ijab. Sebetulnya kalau beri santunan gitu nggak usah ijab kabul, udah berikan aja, nggak usah dinyatakan saya terima gitu. Jadi lebih familiar gitu. Waminhu dan setengah dari hal itu amrun ghairahu, memerintahkan orang lain. Bi imalihi dengan untuk apa? Memberikan hartanya. Ya, huridofi dimaksudkan dalam pemberian harta tadi kaito isyairin au golimin, seperti apa? Memberikan bantuan pada penyair, syair, au golimin atau orang yang berbuat golim. Awit amu fakirin atau memberikan makan bagi orang fakir. Aufida'u asirin atau menebus tawanan perang. Ya, atau wa amri dari, ya, supaya apa? Supaya memakmurkan, menjaga rumah saya. Wakola jamun, kita lanjutkan minggu depan ya. Jadi wakola jamun itu di minggu depan kita lanjutkan, bahwa sebagian besar ulama la yushtaratu fil qardi al ijab wal qabul. Ya, umumnya orang tidak mensyaratkan dalam jual pinjam pinjam adanya ijab dan qabul. Kita tutup sampai di sini ya. Pengajian kita di ruang Zoom ada tiga orang ya. Kiai Ulun tidak hadir di sini, mungkin beliau sudah mulai sibuk karena sudah ngantor saya lihat di Jakarta sebagai staf khusus menteri, sudah pastinya lebih sibuk lagi. Dan mari, kalau tidak ada yang perlu kita bahas,
kita tutup kajian dengan sama-sama membaca doa. Doanya mana di sini? Oke. Alhamdulillahil abdi bil ghururi wal fardi bil umuri wa hamaqatil quburi salamun tidak kita wa alal alil kirami wasahbi kan nujumi bil qudwatil marami lil urbi wal a'dami ya rabbana rabbana bi annana qatarabna wa innana asrafna wa ala ladha ashrafna وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو سخنة والمسلمين أجمعين إن ربي يسمع فضلا وجودا بسبب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم عليه عبد الحبيب وآله وصحبه إذا تقص السحب والحمد لله في البدء والآخر. Ini menyusul ada yang mohon didoakan. Saya nggak tahu ini, saya baca aja tulisannya. Mohon minta doanya buat anak mantu saya, Mia Ardianti binti Suwandi, sedang dirawat di rumah sakit, mau melahirkan. Semoga lancar proses kelahirannya. Selamat ibu dan anaknya, amin. Yang bawa tulisan ini Pak Iksan. Yang oh ya, berarti ini Pak Ismuri ya. Pak Ismuri, Ibu Panda. Mudah-mudahan ini berarti anaknya Ustadz Panda yang kedua. Ya, kita doakan. Ini sedang di rumah sakit. Oh ya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan proses melahirkannya. Apakah mau dilahirkan normal atau sesar? Biasanya juga sesar, tapi normal. Ya, mudah-mudahan ya berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Allahumma yassir wa la tu'assir 'alaiha ya Allah fi wiladatiha. Ajibu ya ardiyati fi suwani. Bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala, dan ini selamat buat Ibu Panda dan Pak Ismuri yang akan menyambut cucu yang kedua. Betul kan ya? Nah, sementara Pak Surono harus bersabar karena kemarin mendapat musibah, menantunya wafat, menyusul cucunya juga wafat, tapi Dimas masih di sini atau dikembali ke sana? Ya di sini ya, mudah-mudahan segera bisa move on ya.